Perkenalkan, nama saya Hoiratun Nisa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 2032442 oleh dosen pengampu Bapak Dr. Aldi Firdaus SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan manusia dan pendidikan dalam filsafat pendidikan. Pendidikan bukan sekedar proses belajar mengajar, tetapi pendidikan juga adalah proses pembentukan manusia seutuhnya. Dalam filsafat, manusia dipandang sebagai makhluk yang unik, memiliki akal, kehendak bebas, dan potensi moral. Maka, pendidikan dalam sudut pandang filsafat tidak hanya bertujuan untuk menguasai pengetahuan, tetapi juga mengembangkan esensi kemanusiaan itu sendiri. Adapun hakikat manusia dan filsafat memandang manusia sebagai makhluk multidimensional. Yang pertama, makhluk rasional, yaitu mampu berpikir, menganalisis, dan mencari kebenaran. Yang kedua, makhluk etis, yaitu memiliki kesadaran moral dan nilai. Yang ketiga, makhluk sosial, yaitu hidup dalam interaksi dan kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, makhluk spiritual, yaitu memiliki kesadaran akan makna dan tujuan hidup. Dan yang terakhir, menurut Immanuel Kant, manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu menentukan arah hidupnya sendiri secara bebas dan bertanggung jawab. Yang ketiga, adapun pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Dalam filsuf Indonesia, Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan sebagai proses memerdekakan manusia. Dalam filsafat pendidikan, ada satu premis kuat, yaitu pendidikan adalah sarana untuk menjadikan manusia lebih manusia. Artinya, pendidikan membantu manusia menyadari siapa dirinya. Pendidikan menumbuhkan potensi akal dan budi. Pendidikan membentuk karakter, nilai, dan tanggung jawab sosial. Adapun pendidikan menurut filsuf besar, yaitu adapun yang pertama, Plato memandang pendidikan sebagai sarana membawa jiwa keluar dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan, allegory of the cave. Adapun tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang bijaksana dan adil. Yang kedua, menurut Aristoteles, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat manusia sebagai makhluk rasional dan sosial. Ia menekankan pendidikan, karakter, dan kebiasaan baik. Menurut Paul Loeffler, dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed, Freire menyebut pendidikan harus membebaskan, bukan menindas. Pendidikan sejati lahir dari dialog antara guru dan murid untuk sama-sama menjadi manusia yang sadar akan realita. Yang keempat, John Dewey, filsuf pragmatis ini menekankan pentingnya pengalaman dalam pendidikan, karena menurutnya pendidikan adalah rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus. Dan yang kelima, keterkaitan inti. Mengapa manusia dan pendidikan tidak bisa dipisahkan? Karena manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Manusia adalah pelaku, yaitu subjek. Pendidikan adalah guru, murid, dan orang tua. Manusia juga objek pendidikan, dibentuk, diarahkan, dan dikembangkan. Pendidikan membentuk jati diri manusia. Tanpa pendidikan, potensi manusia tidak akan berkembang. Pendidikan mengasah kecerdasan intelektual, moral, dan etika, dan juga keterampilan hidup. Pendidikan sebagai hakikat eksistensi manusia. Manusia disebut sebagai makhluk yang harus mencapai untuk potensinya. Baiklah, adapun kesimpulan dari keterkaitan antara manusia dan pendidikan adalah manusia dan pendidikan adalah dua hal yang saling melengkapi dalam pandangan filsafat pendidikan. Bukan sekedar transfer ilmu, tetapi proses spiritual, moral, sosial, dan kultural yang membentuk manusia menjadi makhluk berbudaya, berakal, dan bertanggung jawab. Maka, semakin tinggi mutu pendidikan, semakin luhur pula mutu kemanusiaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.